Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo, Ibu Nur Azizah SSI MPD. Yang kami hormati Bapak Jarod dari KPU Purworejo, Ibu Ermawati MAG selaku pembicara dari Majelis Tabligh Kekajian, ibu-ibu keluarga besar pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Purworejo yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya siang hari ini bisa hadir dalam rangka pengajian rutin pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Purworejo setiap Sabtu ketiga. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sebelum acara pengajian dimulai akan kami sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Wakil Ketua yang membidangi Majelis Hukum dan HAM dan Majelis Tabligh Kekajian. Kemudian acara berikutnya adalah pengajian inti dilanjutkan dengan tanya jawab dan yang terakhir penutup. Mengawali acara ini, marilah kita buka dengan kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan dari Wakil Ketua yang membidangi Majelis Hukum dan HAM serta Majelis Tabligh dan Kajian. Pada yang terhormat Ibu Haja Nurhayati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Jarod Sampurna Meski dari KPU yang saya hormati, Ibu dari KPA beserta majelisnya yang saya hormati, Ibu dari PCA se-Kabupaten Purworejo yang saya hormati, dan Ibu dari Amal Usaha Asia yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mari kita sambungkan selawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya. Bapak saudara yang hormati, perlu saya sampaikan yang pertama mohon maaf, Ibu Ketua PDA pada hari ini tidak bisa dapat hadir sendiri karena ada acara di Cilacap. Kemudian saya sebagai Wakil Ketua satu yang membidangi hukum dan HAM dan Majelis Tabligh dan Kajian. Kemudian yang kedua yang hadir pada saat ini adalah pimpinan daerah atau disebut dengan pengurus harian atau Pleno 10 walaupun tidak lengkap karena ada tugas lain yang dikerjakan masing-masing. Berikutnya bahwa yang hadir pada saat ini adalah Amal Usaha dari Aisyah se-Kabupaten Purworejo, ada kepala TK, guru TK, Besiulan dan sebagainya. Ini diserahkan pada Bapak Jarod yang
dengan pencerahan tentang pendidikan politik perempuan pada ibu yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Jarod ini adalah termasuk amal soleh karena beliau menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tidak perlu saya menyampaikan yang panjang lebar, yang bijaksana, karena nanti masih ada 2 materi yang akan kita dengarkan. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu yang sudah memberikan sambutannya. Acara berikutnya pengajian inti yang pertama akan disampaikan beliau yang terhormat Ketua KPU Purworejo Bapak Jarod Sarwosono SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan Pengurus Daerah Asia Kabupaten Purworejo, yang saya hormati Ibu peserta pengajian pimpinan Asia Kabupaten Purworejo, dan tentunya alhamdulillah kita senantiasa diberikan rahmat Allah SWT sehingga kita bisa bersilaturahmi pada siang hari. Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk materi yang terkait pemilu, perlu saya sampaikan terkait kondisi di Kabupaten Purworejo saat ini, bahwa saat ini Kabupaten Purworejo memiliki 463 calon anggota legislatif. Ada 463 calon anggota legislatif dari 15 partai politik yang ada di mereka nanti akan berkompetisi di Kabupaten Purworejo. Ada di 6 daerah pemilihan. Dan dari 463 calon anggota legislatif yang nantinya akan berkompetisi di daerah pemilihan, 192 di antaranya adalah perempuan. 192 itu adalah perempuan. Wanita-wanita dari Kabupaten Purworejo ketika disediakan kita, mereka nantinya akan berkompetisi lewat jalur partai politik untuk memperebutkan 45 kursi anggota DPRD di Kabupaten Purworejo. 192 dari 400 total 463. Artinya apa? Ada 41% perempuan yang ada dalam komposisi pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Purworejo. Ini adalah suatu angka yang membanggakan. Mengapa? Karena ini membuktikan bahwa perempuan-perempuan di Kabupaten Purworejo memiliki semangat. Perempuan-perempuan di Kabupaten Purworejo memiliki keinginan untuk terjun langsung membangun daerahnya. Mengapa? Karena dalam sistem pemerintahan kita saat ini, sistem pemerintahan terbagi dari 3. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang politik kalau dalam bahasa dulu kita belajar politik ketika masih sekolah, itu saya belajar politik. Eksekutif di sini adalah pemerintah, dalam hal ini bagian eksekutif mulai dari presiden sampai ke bawah, kalau di kabupaten itu bupati hingga kepala dinas dan birokrasinya. Kemudian yang yudikatif itu di sini adalah penegak hukum, mulai dari kejaksaan, mahkamah terkait dengan kehakiman,
hakim, pengadilan, dan kemudian satu lagi legislatif, yaitu jalur perwakilan rakyat dari kabupaten provinsi daerah kabupaten dan tingkat dua, itu ada dari kabupaten kota. Itu yang akan menjadi sarana untuk mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Projo. Dan tentunya dengan semakin banyak perempuan yang bisa nanti masuk ke lingkungan pemerintahan, di sini dalam bagian di sebagai anggota legislatif, ini adalah angka untuk ibu-ibu khususnya orang itu masyarakat khususnya orang perempuan. Karena tentunya harapannya di sini para perempuan hebat yang akan menjadi wakil rakyat di legislatif di DPR Kabupaten Kota akan memperjuangkan apa yang menjadi misi dari perempuan di Kabupaten Projo. Dan tentunya pemerintah termasuk kami di DPR terus mendorong partai politik lewat berbagai Indonesia dan lebih lebih memberikan aktivasi kepada perempuan biaya beban untuk bisa melatih masyarakat, bisa melatih rakyat di pemerintahan. Jalurnya seperti apa? Ini jalur kita mulai masuk ke materi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jendral Samuel Sambodo. Saya anggota KPU Kabupaten Projo dan alhamdulillah dipercaya sama teman-teman sebagai ketua KPU Kabupaten Projo itu periode 2023-2028. Lalu saya sebenarnya di Projo, istri saya Luano, KTP saya juga Luano, besok saya berusia di Luano. DPD saya di mana? Nah, soal perwakilan tadi, bagaimana sebenarnya keterwakilan di pemilihan itu sistemnya melalui pemungutan suara atau lewat jalur pemilihan umum, di mana pemilihan umum sudah sejak dulu langsung pertama tahun 1955, kemudian ada jeda beberapa tahun ketika itu ada masa 30 SPKI, kemudian ada pemilu, kemudian mulai lagi pada tahun 1971 juga 5 tahun dan akhirnya kita akan hadir lagi di tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu waktunya lebih 58 hari lagi dari hari ini. 58 hari lagi kita akan menghadapi pemungutan suara. 58 hari lagi ini akan menggunakan akan menerima undangan atau istilahnya dalam pemilu itu adalah C6, itu adalah surat undangan untuk memilih di TPS masing-masing sesuai dengan provinsi masing-masing dan sesuai dengan individu tercatat di wilayah mana. Ini Bapak Ibu, kalau Ibu sudah tercatat sebagai daftar pemilih tetap Bawaslu BPTG sudah semua, alhamdulillah sudah. Untuk pengecekannya juga sudah nanti mereka bisa HP bisa ngecek apakah Ibu sudah terdapat kasus dari daftar pemilih dan nanti akan suratnya atau tidak. Pemilihan umum ini adalah sarana untuk mendapatkan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden yang dilaksanakan secara langsung untuk bebas rahasia, jujur dan adil. Dalam NKRI dengan senantiasa dilanjutkan dengan undang-undang dan undang-undang dan undang-undang dan pada Pancasila. Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Langsung nanti ibu langsung menggunakan suara ini, langsung memberikan suara budi TPS apa ada yang mewakili, tidak boleh ada yang diwakilkan.
satu suara, satu orang, satu suara, satu Indonesia, satu suara. Tidak bisa kita saya minta tolong kepada Bu ini untuk menggunakan suara atas nama saya di TPS tidak bisa. Bahkan untuk yang disabilitas yang tidak memiliki akses secara fisik ke TPS, misalkan saya beliau ini adalah tunarungu, dalamnya tidak tinggi. Ada petugas yang akan mendampingi dan tugas itu adalah sesuai dengan kemauan si penyandang disabilitas yang tinggi. Misalkan ini terkait dengan saudaranya, maka saudaranya ini yang akan mendampingi di bilik suara. Ini mana pemilihan ini harus langsung umum. Tentunya ini berlaku seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak pilih. Dan disarankan sebagai hak pilih tentunya adalah masyarakat yang minimal sudah berusia 17 tahun dan sudah pernah atau telah menikah atau sudah kawin istilahnya. Nanti ada bukti-bukti yang harus disampaikan dan diserahkan pada saat dulu proses pemutahiran dalam ini. Jujur, tentunya pelaksanaan pemungutan suara ini harus berlangsung secara jujur. Langsung maaf bebas dunia, bebas disebut bebas semuanya bebas ini sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan hati nurani. Tidak boleh ada seseorang memaksa seseorang yang lain atas pilihannya. Bahasa saat ini partai politik beberapa pimpinan asal kalau melakukan kampanye itu adalah hak mereka. Mereka menyampaikan visi-misi, mereka menyampaikan program-program mereka untuk menarik ibu semua, untuk menarik diri dan memilih mereka. Tapi mereka tidak boleh memaksakan. Kamu harus pilih saya. Kalau kamu tidak pilih saya, maka kamu misalkan maka kamu tidak akan aman atau butuh tidak akan aman dari saya. Itu kan bahasa-bahasa itu yang tidak dibuat oleh saya. Boleh silahkan berkampanye, boleh silahkan mengajar, tapi tentunya ada cara yang harus kita bukan dengan baik, sehingga tidak ada hak dari masyarakat yang terjadi di sini. Nah, kemudian setelah rahasia, apapun pilihan itu adalah pilihan ibu pribadi. Jangan seyogyanya jangan disampaikan pada orang lain yang memiliki dosa seperti ini ya. Jangan seperti itu. Itu adalah pilihan pribadi. Apalagi kami sebagai keluarga itu, kami sama istri saya sama istri gak boleh saya mau pilihan saya itu apa? Gak boleh. Nanti itu adalah bagian dari integritas yang harus kami jaga. Tidak boleh menyampaikan pilihan saya. Saya betul-betul saya memilih nanti. Kami sebagai negara itu tidak dicabut haknya, tidak seperti TNI dan Polri dan pihak-pihak yang sedang mencabut haknya lain. Kami tetap memiliki hak ini, tapi kami tidak boleh memberikan hak ini kami kepada siapapun, bahkan dari istri kami. Ketika kami berdiskusi, ya saya berdiskusi dengan dia, berdiskusi biasa saja tentang bagaimana versus ini tidak boleh seperti itu. Maka ini jadi pikiran yang rahasia. Soal pikiran rahasia yang unik dipilih oleh muda-muda. Misalkan tadi ya, saya sampaikan contoh ada penyandang disabilitas, dia tunarungu. Dia tidak tahu yang harus tidak dia gambar yang mau dipilih apa. Dia minta tolong pada pendamping pemilih. Si pendamping pemilih ini kemudian diminta tolong menanyakan kepada masyarakat, ibu mau pilihan yang mana, atau bapak mau pilihan yang mana. So milih partai ini calon nomor sekian, dicoboskan sama yang bersangkutan. Nah, si pendamping ini dia tahu kan data-data yang disampaikan oleh si pemilih ini. Kemudian dia menyampaikan pada orang lain, si A yang berusia satu ini, partainya ini, si A yang berusia ini, dia sampaikan itu pada orang lain. Kalau yang seperti itu terjadi, maka si pendamping pemilih ini terancam pidana. Ada hukuman pidana yang mengancam orang yang membocorkan pilihan pihak yang dia dampingi pada orang lain 6 bulan dan denda 12 juta rupiah. Itu bukan
Nah, kemudian rahasia jujur, nah tentunya jujur dan adil. Ini adalah satu kesatuan bersama. Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara harus jujur dan adil. Ibu yang sedang bertanya, pemilu itu adalah kompetisi. Pemilu itu adalah sarana perebutan kekuasaan, sarana untuk bertarung, tapi yang legal. Sarana perebutan kekuasaannya disahkan oleh negara, yang berbeda oleh negara. Dan dalam sebuah pertarungan untuk memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan pasti terjadi friksi, pasti terjadi gesekan. Kan bagaimana? Gesekan itu terjadi manakala ada pihak-pihak yang berlaku tidak jujur dan adil. Sekarang penyelenggara pemilunya akhir-akhir berlaku tidak jujur dan tidak adil dalam penerapan sistem pemilu. Tentunya terjadi adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi kata persoalan ini belakang. Makanya yang jujur dan adil ini adalah sesuatu yang sangat pokok dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut saya. Nah, ini ya pemilu merupakan sarana pendidikan kedaulatan rakyat. Jadi ibu sekalian, kenapa ada pemilu ini ya? Karena pemerintah menjadi pada dengan semua melihat asas dan salah satu asas itu adalah berpolitik, memberikan pilihannya, dipilih dan memilih. Maka bagaimana kedaulatan dan kemudian kedaulatan itu dilaksanakan yang dimana sekali di menggunakan sarana pemilu. Kemudian sarana untuk mengikuti politik untuk mencari legitimasi. Mereka juga ingin dipilih, pemilu juga ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Makanya mereka bersama dan kemudian setelah bersama yang menggunakan judi, artinya masyarakat juga percaya pada politik tersebut. Masyarakat mendapatkan memberikan dukungan kepada politik tersebut. Dan efeknya atau hasilnya adalah si pemimpin bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Pemilu merupakan sarana peningkatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini juga sama. Jadi terkait dengan sama dengan poin yang pertama tadi bahwa hak asasi kita semua salah satunya hak asasi dalam politik, hak asasi dalam menyampaikan pendapat kita dan berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat itu salah satu jaminannya, salah satu sarannya adalah pemilihan ini. Pemilu merupakan sarana untuk melawan pergantian pemilu secara konstitusional. Sekian tadi saya sampaikan bahwa pemilu adalah sarana perebutan kekuasaan yang dilegalkan, yang diperbolehkan. Karena di situlah saatnya semua orang bertarung setelah untuk merebutkan kekuasaan. Tapi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Tidak bisa sekarang orang berebut kekuasaan. Kalau misalnya berebut kekuasaan pada tentunya yang terjadi adalah anarki. Jadi apa itu terjadi daerah Afrika sana atau daerah Asia Tengah sana yang istilahnya mereka dengan tangan besinya, mereka dengan kekuatan militer yang nanti kalau saya berebut kekuasaan. Itu tentunya tidak kita harapkan terjadi di Indonesia. Ini perbedaan pemilu menurut konstitusi kita UUD 45. Saya kira ini sudah sangat benar bahwa pemerintah ini bahwa konstitusi kita ini menjadi saja 5 tahunan akan kita hadapi besok pada tanggal 14 bulan tahun 2024 dan konstitusi dasar ini juga adalah menjadi undang-undang di sini di apa namanya menjadi aplikasi pelaksanaan pemilu di tahun 2017 tadi. Sekarang setelah pemilu, siapa yang akan kita pilih besok? Siapa yang akan memilih
suara. Pertama adalah ketika pemilu utama dalam partai politik. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan peserta pemilu adalah calon atau calon anggota legislatif dari itu tingkatan DPR RI sampai DPR di kabupaten kota itu tidak benar, kurang pas. Peserta pemilu di sini adalah partai politik. Biar dalam perkaraannya nanti partai politik mereka masyarakat atau kader-kadernya menjadi calon anggota legislatif. Jadi di sini ketika kami berkoordinasi terkait dengan pencalonan, terkait dengan penanganan pelanggaran, kami tidak menghubungi calon anggota legislatifnya, tidak berkomunikasi langsung dengan calon legislatif, tidak ada yang berkomunikasi dengan kami. Tetap berlayani. Tapi secara administratif kami berkomunikasi dengan partai politik. Kami berkomunikasi dengan seluruh partai politik yang berkompetisi di wilayah Kabupaten Purworejo. Jadi peserta pemilu pertama adalah partai politik. Ini untuk mengisi di anggota legislatif mulai dari DPR RI, DPR provinsi hingga nanti DPRD Kabupaten Kota. Kemudian peserta pemilu selanjutnya dan selanjutnya perseorangan. Di sini adalah yang dimaksud di sini adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sudah besok ini sudah dapat awal sosialisasi dari calon anggota DPD. Oh belum. Tapi yang lembaga calon anggota DPD sudah muncul di wilayah yang dengan dan pemerintah juga mengakomodasi masyarakat yang memiliki basis pendukung untuk bisa menjadi calon anggota DPD secara perseorangan. Nah, Jawa Tengah itu juga sama. Ada anggota DPD yang bertanggung wilayah dari Jawa Tengah dari pilihannya sama. Antara wilayah Kabupaten Banyumas sampai wilayah Kabupaten Jepara, calon anggota DPD-nya sama. Nanti yang ada di dalam surat suara jumlahnya sama, nama-nama itu juga sama. Tidak ada yang membedakan antara wilayah wilayah negara dan wilayah hukum. Itu perwakilannya adalah perwakilan tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi. Kemudian peserta pemilu selanjutnya adalah pasangan calon. Pasangan calon di sini adalah satu paket, pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden. Yang kemarin prosesnya menyelesaikan debat pertama ya di hadapan kali dan nanti akan dilanjutkan oleh bukan kedua dan selanjutnya sampai nanti ada 5 hari debat pasangan calon. Dan di sini ada untuk untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden itu juga sama. Seluruh Indonesia suara-suaranya sama. Baik di wilayah Jawa Tengah maupun di Papua sama, ini nanti suaranya sama untuk yang pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, ini dia untuk penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu di Indonesia yang pertama adalah itu ada 3, yaitu pertama adalah Komisi Pemilihan Umum, kemudian Badan Pengawas Pemilu, dan satu lagi adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Kalau penyelenggaraan KPU, Komisi Pemilihan Umum ini sebenarnya di teknis penyelenggaraan pemilu. Kami yang menyiapkan beberapa masalah untuk penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Nah, kerja-kerja kami di lapangan, kerja-kerja kami persiapkan tahapan pemilu yang berjalan dengan baik diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu, oleh Bawaslu. Bawaslu mengawasi kami, Bawaslu mengingatkan kami manakala kami akan melakukan misalkan ada hal yang sekiranya kita sudah berjalan, ternyata ada gejala-gejala terkait dengan regulasi yang bisa kami hampir melanggar. Bahwa di sini sudah mengingatkan kami, KPU jangan diteruskan. Diberikan aturan yang diberikan aturan ini tidak boleh didapat. Kalau ini dilakukan maka
KPU melanggar secara administratif jangan dilakukan. Komunikasi yang dibangun ini tentunya menghindarkan dari berbagai macam persoalan dan segala atau masalah dalam pelaksanaan pemilu. Nah, kemudian dua lembaga itu di atasnya adalah yang kegiatan setara seperti ini. Tapi tugasnya adalah menghindari etik bagi penyelenggara pemilu dengan Golkar penyelenggara pemilu untuk KPP. Apabila ada anggota KPU atau anggota Bawaslu yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan, nanti akan disidangkan oleh DKPP, akan disidangkan oleh DKPP. Dan dibagikan nanti putusan apa, ya tentunya tinggal simpang dulu. Dan ini yang istilahnya sangat dihindari sekali oleh kami dari dalam pemilu baik di Bawaslu maupun KPU dan tahun 2019 dan sampai di DKPP dan sampai tersangkut di DKPP. Karena itu adalah sesuatu yang apa ya, saya beberapa tidak baik dari negara pemilu. Dan tadi ini untuk tiga lembaga ini semuanya sifatnya independen dan mandiri. Tidak ada intervensi dari manapun, tidak ada perintah dari manapun, kecuali kami dalam tugas adalah secara gratis. Kami mematuhi dari diskusi dari pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah pun juga KPU Provinsi Jawa Tengah menerima diskusi dari KPU dan kita terhadap bersama-sama. Ini selanjutnya adalah syarat menjadi pemilih. Nah, tadi yang saya sampaikan usia 17 tahun sudah pernah menikah atau pernah menikah. Ini adalah syarat untuk dipilih, salah satunya adalah itu. Dan itu dibuktikan dengan dokumen data juga bisa yang dari laporan tentang KTP atau KTP elektronik. Dulu mungkin masih ingat ketika proses solid pemungutan data pemilih, ada petugas yang datang di rumah untuk menanyakan data petugas untuk data pemilih itu minumnya KTP, KTP dan apa itu disinkronisasi. Kemudian dari itu masukkan ke oleh petugas dan akhirnya muncullah nanti proses dan muncullah data pemilih. Yang kedua, bukan TNI atau Polri. Jadi TNI dan Polri tentunya tidak boleh menggunakan hak suaranya, tidak memiliki hak suara warga. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Maka TNI dan Polri wajib netral, tidak boleh berkonflik praktis dengan kecuali mereka yang sudah punya tugas, mereka yang sudah pensiun, sudah tidak lagi menjadi polisi atau menjadi TNI, mereka kembali lagi kembali lagi bisa menggunakan hak suaranya. Nah, yang seperti ini nanti misalkan ada pensiunan, pensiun ini hari ini kan tentunya dia belum terdaftar sebagai pemilih, maka si orang yang baru punya tugas ini setelah kembali menjadi sipil dia harus mengurus daftar pemilih abangan atau BPJB di PPS atau panitia pemungutan suara yang bisa disana menghubungi PPS yang ada di desa. Bapak Ibu, saya sudah pensiun dari TNI dari Polri, ini setelah pensiun saya ini pagi hari ini saya sudah tidak jadi anggota TNI. Saya berharap bisa didata atau bisa menjadi pemilih di pemilu 2024. Kemudian di proses penanganan itu kemudian yang bersangkutan nanti akan masuk menjadi bakal pemilih tambahan. Nah, tapi kalau statusnya masih TNI atau Polri tentunya tidak diperbolehkan. Kemudian tidak sedang dihilangkan hak pilihnya yang dibuktikan dalam keputusan pengadilan. Pengadilan itu memiliki hak dan kewenangan untuk mencabut hak pilih dari seseorang. Dan tentunya ini sudah diamankan bahwa pengadilan itu seperti itu apabila orang mencabut hak pilih melalui pengadilan dan tentunya dia tidak bisa dipilih atau memilih. Saat ini dalam peraturan baru diperbolehkan. Ini biasanya terjadi pada Muslim
pelaku tidak pidana yang ekstraordinari di sini biasanya tuh pelaku tindakan korupsi yang diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Nah, untuk yang seperti ini biasanya bisa dihakim dan kan kembali tindakan hakimnya atau misalkan dia yang bersangkutan menjadi calon anggota legislatif, dia diperbolehkan dengan syarat sudah 5 tahun bebas dari penjara dan mengumumkan bahwa dirinya sudah bebas dari penjara, sudah menjalani masa pidana lebih telah selesai menjalani masa pidana selama 5 tahun di media massa, harus diumumkan. Ada kewajiban seperti itu. Dan selanjutnya tentunya adalah BSI. BSI di sini adalah tentunya kalau berbicara dengan dokumen berbicara adalah menjadi KTP elektronik. Dan tentunya nanti adalah masyarakat yang menggunakan ini harus terdaftar sebagai komisi. Nah, alhamdulillah tadi menyampaikan bahwa semua sudah terdaftar sebagai komisi. Tentunya alhamdulillah nanti memberikan saja dari TPS tentang hak suaranya. Lanjut. Ini yang saya sampaikan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden setelah dilaksanakan seluruh Indonesia surat suaranya sama. Untuk yang terjadi di DPR sebagai kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan ini dilaksanakan laksananya nanti dengan pemilihan KPU. Kemudian ada pemilihan KPU. Ada yang ini ada KPU. Itu 6 KPU. Ada dari 100 sampai 6. Tapi 3. Kalau jemaah dari itu. Jadi dibagi ada berdasarkan undang-undang dan aspek-aspek lain yang istilahnya memang sudah jadi bersama kita untuk bagian dari ini. Tentang kami dengan Projo yang kali luas itu dari 5 sampai 10 itu pendiri ada di kecamatan itu dengan 10 provinsi. Yang paling luas dari paling luas. Yang ketiga paling 6 porsi, pokok 1 sudah dari 5 porsi pindah ke dari 5 porsinya. 10 porsi. Kemudian pemilihan oleh DPD dilaksanakan di sistem distrik wakil daerah. Untuk jawabkan ini distrik apa pemilihannya istrinya distrik berapa? Lanjut. Pemilu. Saat ini sedang apa pemilu? Kampanye. Saat ini sedang kampanye. Tapi pemilu sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2022 di awal kita melakukan perencanaan dan kemudian ada pengulangan dan penyusunan tentang pilih, sudah terlewati, kemudian penambahan dan verifikasi peserta pemilu juga sudah lewat 10 tahun Maret pada 2022 Maret peserta pemilu ditetapkan oleh politiknya, kemudian penetapan jumlah kursi dan penetapan wakil juga sudah terlewati, yang di wilayah menjadi jalur kursi yang berkurang 1 dengan wilayah pemilih dan Bruno itu kursinya tambah 1. Terus kemudian pencalonan presiden anggota DPR, DPRD, DPD ini juga sudah terlewati. Kemarin pada tanggal 3 November kita menetapkan daftar calon tetap atau DCT. Untuk itu tadi 463 calon untuk kabupaten kota. Dan saat ini sudah memasuki masa kampanye. Dan kemudian nanti pada tanggal 10 Februari tahun 2024 akan memasuki masa tenang. Masa tenang sampai pada puncak pemungutan suara pada 14 Februari. Nah, selanjutnya setelah itu ada rekapitulasi pemungutan suara, penetapan hasil dan kemudian pemanggilan sumpah dan janji
untuk calon-calon yang terpilih. Nah, inilah pemilihan dasar. Kita sedang berkomunikasi ya, tapi untuk dasar kita pada saat ini kita sedang memasuki tahapan kampanye. Dan inilah saatnya peserta pemilu baik perseorangan maupun partai politik ini melakukan komunikasi sampai masyarakat yang kita paling bawah lewat tim-tim yang mereka bentuk tim kampanye dan pelaksanaan kampanye yang bentuk. Nah, tentunya mereka menyampaikan visi dan misinya sebagai peserta pemilu dan harapannya agar bisa dipilih oleh masyarakat. Dan tentunya itu juga berbeda dengan komunikasi yang dulu dengan komunikasi terkait dengan kampanye politik yang ada satu politik uang. Itu juga sudah dari masyarakat dari data ibu ya Singapura dan SK itu ya itu ya sebenarnya bagian dari politik uang sebenarnya jangan diterima. Terus yang kedua juga jangan juga dengan hoax itu disebut hoax berita hoax kabar hoax itu betul kabar bohong kabar yang menyesatkan. Ini sering terjadi pada saat kampanye seperti ini. Banyak sekali yang disebutkan di lewat HP tiba-tiba dan terus kemudian kita baca itu kita kembali jadi tambah viral tambah berputar-putar tambah muter-muter dan ini besar sana dari kita. Nah itu ini posisinya menjadi bahaya ini bisa jadi informasi yang menyesatkan yang tentu dipastikan kebenarannya tapi sudah dibaca oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati pada saat ini adalah era kalau dalam bahasa sosial sekarang ini adalah era postur, era pasca dunia. Di mana kebenaran dan hak ini sudah dikatakan sudah bilang, tapi yang dibaca sekarang adalah apa yang kita terima, apa yang sudah viral sekarang, apa yang sedang istilahnya tren sekarang, entah itu benar entah itu salah faktanya ya, entah itu substansi benar atau salah, tapi itu adalah sedang viral, sedang banyak berbicara orang itu kita sudah percaya dengan hal yang seperti itu. Ini tentunya hal yang harus diwaspadai karena apabila informasi itu adalah benar tidak masalah, tapi kalau informasi itu dari informasi yang salah dan disesatkan tentunya tidak akan membahayakan. Misalkan ini terjadi di tahun 2019 pemilu di Kabupaten Probolinggo. Ada satu TPS yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Kenapa? Karena ada satu warga yang percaya dengan berita hoax. Hoaxnya saat itu apa? Hoaxnya atau berita bohongnya saat itu adalah berbeda dari antara berita yang dalam keterangan media sosial itu adalah siapapun boleh menggunakan hak suaranya di TPS manapun yang dipilih hanya dengan menggunakan KTP. Baik itu misalkan di orang saya dengan orang Wangno, saya KTP orang Wangno, saya KTP boleh diuji pakai di sini. Nah itu yang beda seperti itu. Dan ini dipercaya oleh penyelenggara pemilu di tingkat TPS, oleh saksi-saksi oleh pengawas TPS. Informasi itu dipercaya sehingga dia bocor. Ada salah satu warga dari luar kota, dia hanya menggunakan KTP, dia datang ke situ, kemudian diberikan surat suara dan menggunakan suaranya di situ. Padahal tidak boleh. KTP hanya boleh digunakan di TPS tempat KTP itu berada. Artinya misalkan ada di TPS dia domisilinya dari tempat satu merupakan Probolinggo. Ya pemilik KTP ini apabila dia namanya tidak dicantum di DPT, dia hanya boleh menggunakan suara di TPS tersebut. Tidak boleh ke TPS yang luar desa, dari desa. Tidak boleh. Itu akan membuat rancu penghitungan suara dan membuat rancu proses pemungutan suara. Nah, dulu yang terjadi salah satu TPS di Kabupaten Probolinggo seperti itu. Akhirnya diputuskan adanya pemungutan suara ulang. Sudah hari ini misalnya sudah bersama kampung dengan situasi yang ada masalah, hanya diputuskan PSU sudah sekitar beberapa hari setelah pemungutan suara dilaksanakan pemungutan suara lagi di desa itu.
di TPS tersebut dan di satu tetapi satu TPS. Dampaknya adalah partisipasi masyarakat yang awalnya sudah bagus, kemudian turun. Kenapa? Karena sudah mereka sudah capek, istilahnya kan saya sudah hari ini sudah datang ke TPS ini kok sudah ngobrol terus tiba-tiba dari ini besok sudah lagi di hari lain di TPS yang sama kan sudah punya pekerjaan yang lain yang harus dilakukan. Istilahnya mereka yang tadinya sudah sempat libur pemungutan suara di hari yang memang sudah ditetapkan untuk pemungutan suara, dia sudah kembali lagi ke tempat kerjanya dan tidak bisa lagi ngobrol di hari yang ditetapkan sebagai pemungutan suara ulang. Ini sebuah kerugian dari partisipasi yang bagus, jadi partisipasinya tidak begitu bagus. Padahal KPU saat itu sudah obral terkait ada paling, ada kaos, ada segala macam. Pokoknya siapa yang datang menggunakan suaranya dikasih dia. Pokoknya itu tuh masih belum mampu mendongkrak pemilih, belum mampu mendongkrak partisipasi dari dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Nah, soal hoax ini yang harus kita waspadai dengan sampai besok sudah terjadi. Maka kami bekerja sama dengan instansi terkait dengan Kominfo, dengan Polres, dengan dan keagamaan itu benar-benar sehingga hal ini agar jangan sampai terjadi masalah. Hoax sebelum juga silakan, tidak ada yang bisa menghentikan hoax, tidak ada yang bisa menghentikan hoax. Karena ya sudah eranya sekarang ya kita ada menerima informasi juga kadang lupa untuk tidak untuk menjaga diri untuk tidak saya udah saya itu yang istilahnya memang susah kita mengendalikan hoax. Tapi setidaknya dan kita paham bahwa itu adalah informasi yang menyesatkan, maka kita bisa menjaga diri kita dan ternyata ini soalnya tidak ada menurut saya, ini benar ini informasi yang betul, ini tidak ada menurut saya. Nah, setidaknya kita bisa mengendalikan itu. Kemudian lagi, satunya lagi, baiklah. Barangkali itu apa pesan saya adalah bahwa pemilih 2024 itu bukan hanya hanya kami sebagai penyelenggara pemilu, bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu, bukan begitu. Tapi pemilu membutuhkan peran serta ibu semua. Membutuhkan peran serta ibu semua adalah satu cara mereka menggunakan haknya, kemudian yang kedua memilih dan sesuai dengan apa yang jadi apa yang ada dalam hati nurani semua. Hak ibu dalam berpolitik dijamin dari tempat pemungutan suara. Begitu apabila nanti ada yang tidak bisa pilih di TPS-nya masing-masing, bisa berkoordinasi dengan PPS tempat. Misalkan ada yang ada halangan, misalkan ada orang tua yang sakit atau saudara yang sakit tidak bisa ditinggal, ya silakan berkoordinasi karena itu juga dijamin jangan sampai hak suaranya hilang. Atau ada yang tidak bekerja di luar daerah, itu juga bisa dikomunikasikan dengan PPS atau penyelenggara pemilu setelah jangan sampai suara kita hilang. Tentunya harapan kami ibu semua bisa nanti ada di TPS, bisa menggunakan suaranya dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya akan terpilih pemimpin yang akan mampu membuat bangsa Indonesia di tahun yang akan datang. Mungkin itu ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kata-kata saya kurang benar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Jarod Samuel SC yang sudah memberikan materinya. Berikan tepuk tangan dulu buat beliaunya. Ini informasi semangat dan tadi sudah disampaikan bahwasanya nanti tanggal 14 Februari kita akan mengikuti pesta demokrasi. Tadi sudah disampaikan ada 15 partai 463 calon. Kita nanti memilih ada
Oh iya, ya nanti di acara tanya jawab ya, di acara kalian nanti bisa disampaikan kira-kira lembaganya seperti apa. Kalau dulu kan ada semacam peraga semacam itu ya. Mohon nanti ibu yang mau ditanyakan ditulis dulu karena ini akan mendengarkan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ermawati MAG, politik tapi ditinjau dari segi Islam. Sehingga kita lebih mantap lagi ya ibu ya. Ya, untuk itu kepada yang terhormat Ibu Ermawati MAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih dengan melaksanakan tugas sebagai ibu ketua kakak dari seluruh kakak yang ada di keluarga serta seluruh teman dan Aisyah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Pertama dan utama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa saling bersilaturahmi dan mendapatkan ilmu. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Garut Pangeran. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh nanti akan menjadi peran dalam langkah-langkah kita berikutnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya tinggal menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hasan tadi tentang pemilu, dan itu bagian dari politik yang memang saat ini kita sedang akan punya hari besar yang itu nanti akan menentukan masa depan bangsa kita dari perolehan suara yang sudah kita sampaikan dalam bilik pemilu nanti. Untuk itu kita sebagai ibu, sebagai perempuan, supaya kita sama-sama untuk memahami bagaimana peran perempuan dalam bidang politik, boleh, tidak boleh, sunnah, makruh atau haram. Kita jangan perkenalkan dulu, tapi monggo saya bisa berdiri. Monggo kita sama-sama cermati, karena kita sebagai seorang muslim tentu kita apa yang kita lakukan itu harus dengan niat karena Allah, supaya apa yang kita lakukan itu bernilai pahala, sehingga nanti bisa untuk berbekal ketika kita berpulang karena Allah, sehingga nanti dalam pemilu itu kita rasa penuh tanggung jawab. Tidak namanya Pak, yang sekedar memberikan pemahaman yang kita pilih itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya, ketika kita mau memilih harus tahu betul siapa yang kita mau pilih, setik dulu dan sebagainya. Nah, itu nanti kenapa biar bernilai pahala. Rugi kita, hidup kita itu terbatas, mau tahu kontraknya sampai kapan ya. Dan itu semuanya ditulis oleh malaikat raqib atid yang nanti kita akan panen di mana? Di alam barzakh dan di setelah alam barzakh. Untuk itu mari kita lihat sama-sama tentang pendidikan politik bagi perempuan dalam tujuan Islam. Ya, jadi sebelum saya lanjut, boleh tidak perempuan berpolitik? Alhamdulillah. Ternyata ibu-ibu Aisyah sudah cerdas. Boleh, bahkan pada saat-saat tertentu wajib kita terjun di bidang politik. Karena ibu adalah ujung
ujung tombak bagi keluarga dalam berkomunikasi. Ya, sehingga jangan sampai kita mengatakan rasa politik yang penting kita itu harus keluar, masak, ngomong dan sebagainya. Itu penting, tapi politik kita juga harus tahu. Next. Yang pertama, pendidikan politik bagi perempuan pengertiannya adalah politik bagi perempuan adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban, ingat itu, kita punya hak dan kewajiban. Kemudian tujuan pendidikan politik bagi perempuan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan meningkatkan pemahaman perempuan tentang politik. Yang kemarin-kemarin dianggap politik itu tabu, padahal politik itu harus kita ketahui, kemudian kita tindak lanjuti. Kemudian peranan politik bagi masyarakat itu dapat disampaikan oleh ibu-ibu. Misalnya di dalam dawes itu ibu-ibu harus memberikan pemahaman. Saya sebagai warga Asia, kita tentu di lingkungan itu biasanya tidak pernah koli, gitu. Nah, kita bisa memberikan pencerahan. Oh, begini. Nah, ini pentingnya kita untuk memahami politik. Yang keempat, pendidikan politik. Yang pertama, perempuan perlu melek politik karena perempuan menjadi pengubah kesantaran masyarakat. Jadi kalau selama ini politik itu yang dominan adalah laki-laki, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jara bahwa kita punya calon sebanyak 192 itu dari perempuan, dan itu bentuk dari emansipasi perempuan. Dan emansipasi perempuan itu sudah ada dari zaman Rasulullah, tidak hanya dimulai dari zaman RAKAB ini, tetapi jauh sebelum RAKAB ini Islam sudah ikut pada gender, sudah berperan aktif perempuannya. Kemudian yang kedua, keterwakilan dalam parlemen untuk mewakili aspirasi perempuan. Kalau kita punya DPR yang perempuan, DPR itu nanti bisa mengusulkan cuti bulan jangan 3 bulan. Berapa? 1 tahun misalnya. 6 bulan gitu ya. 6 bulan supaya kewajiban itu selesai. Ya, tidak setelah itu kan sudah bisa disambung dengan makanan tambahan. Dengan demikian, ibu itu tunai melaksanakan pemberdayaan perempuan sebagai seorang ibu menyusui selesai itu. Tapi kalau kita nggak punya anak perempuan, dan bapak-bapak kan nggak pernah menyusui, nggak pernah hamil, nggak punya rasa yang seperti itu. Jadi inilah pentingnya kalau nanti ada keterwakilan dari ibu-ibu yang duduk di anggota DPR 1 maupun DPR 1 menyampaikan aspirasi perempuan. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu merupakan ujung tombak komunikasi dalam keluarga, mampu mengorganisasi keluarga dan masyarakat tentang politik. Dalam keluarga biasanya orang yang paling pertama diajak bicara anaknya adalah ibu. Baru nanti ibu menyampaikan ke bapak dan seterusnya. Untuk itu sangat penting ibu untuk memahami tentang politik. Nah, kemudian tinjau Islam dalam politik bagi perempuan. Islam memberikan kesempatan kepada kamu perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik. Ini bisa terlihat banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali di bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggung jawab dalam hal ini. Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan dalam Islam juga memiliki kewajiban untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik artinya hak untuk menjadi anggota lembaga perwakilan dan untuk memperoleh
lembaga formal, organisasi, partai, ya, dan hak politik perempuan yang lain. Berhak memilih dan berhak dipilih. Next. Nah, ini dalil yang kita jadikan acuan. Dalil tentang peranan perempuan dalam politik. Ini salah satu dari isi surat An-Nahl ayat 97. Cukup ya? Nanti di hadis ini dan praktik kita tinggal berapa menit? 10 menit. Barang siapa yang mendengar soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya dan akan kami beri balasan. Ya. Jadi politik bagian dari amal soleh. Kalau kita lakukan dengan Bismillah. Jadi besok kalau mau nyoblos, bisa dari rumah yuk berdoa. Masuk ke ruang TPS yuk berdoa. Jangan lupa membaca Bismillah. Yakinkan, mantapkan apa yang kita lakukan karena mengharap ridho Allah. Nanti akan jadi amal soleh dan kita akan mendapatkan balasan. Jadi menurut saya jangan sampai ada Ibu Aisyah yang tidak nyoblos, haram hukumnya. Kenapa? Satu suara itu berpengaruh terhadap perolehan suara yang berdampak pada kehidupan masa depan bangsa dan negara. Jadi ayo nyoblos, Bismillah anu mangsa biar dia ya. Pokoknya jangan sampai kita nyoblos kerjaan itu orang ini nggak boleh itu dosa. Jadi monggo supaya kita dapat amal soleh. Next, ayat yang kedua adalah Al-Quran 1:9. Saya ambil saja. Di dalam ayat ini kita diberitakan untuk bermusyawarah, ya, musyawarah dalam kebaikan. Itu dalilnya kuat sekali. Wasabir dulu. Setelah bermusyawarah kita sudah tinggal bersama. Terakhir ayatnya, maka ada lagi Al-Quran 104. Ini ayat kita. Dihafal ya dulu. Ya. Ini intinya amar ma'ruf nahi munkar. Satu ayat lagi di bawahnya Al-Quran 110. Nah, ini untuk khairu umatin, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya hanya kita beriman kepada Allah tentu lebih baik. Nah, menjadi umat yang terbaik itu bukan status, tetapi itu perjuangan. Kalau kita mau beramal ma'ruf nahi munkar, kita akan menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau kita cuma is the best, tidak jadi menjadi umat yang terbaik. Enggak, kembali ke Al-Quran 104 dan Al-Quran 110. Teruslah ibu-ibu beramal ma'ruf nahi munkar, baik di dalam keluarga, terhadap anak cucu kita maupun kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Terakhir, wanita-wanita yang berpolitik pada masa Rasulullah. Satu adalah Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah istri Rasulullah dan dia adalah diplomat bagi Rasulullah. Ketika orang kafir-kafir itu akan menyerang Rasul, karena Khadijah itu seorang bangsawan, maka Khadijah berusaha lobby agar itu jangan dilakukan. Walaupun tidak semuanya itu bisa terwujud dari lobby yang dilakukan oleh Khadijah. Kemudian yang kedua adalah Fatimah binti Khattab. Dia adalah adik kandung dari
bin Khattab. Ya. Dia adalah adiknya yang dimana Umar dengan sikap tegasnya sikap tegasnya amat makruf, ya. Umar menjadi perantara mohon maaf adik Umar, ya, Fatimah menjadi perantara Umar bin Khattab mendapat hidayah, kemudian menjadi tokoh yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah seorang perempuan yang sangat cantik, cerdas, ya. Kemudian dia tidak hanya majelis, tapi dia juga ikut mengusulkan ketika itu pada khalifah yang kurang pas menurut Aisyah, dia menyampaikan instruksi lah bahasa sekarang. Jadi keberanian Aisyah itu memang luar biasa. Berikutnya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, yaitu bibi Rasulullah. Ya. Ketika perang Uhud, Safiyah terjun membantu pasukan untuk mengobati pasukan yang terluka dan terjadi perang. Ini termasuk dari bagian politik karena untuk keamanan negara. Terakhir, Ummu Umayyah. Ya. Ini adalah seorang perempuan zaman Nabi yang ikut berperang, ya, di dalam memerangi orang-orang yang ingkar dalam memegang janji. Kemudian yang terakhir, ini sudah kesimpulan hari ini dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jarod dan tambahan dari saya. Perempuan diperbolehkan terjun di dunia politik dengan syarat mampu, karena kemampuan orang itu beda-beda, mampu dan tetap berada fitrah sebagai seorang ibu. Ya, fitrah seorang ibu tidak tergantikan, ya, yang tidak tergantikan oleh siapapun untuk membentuk generasi Qurani agar bahagia dunia akhirat. Contohnya yang tidak terwakili itu adalah memberikan ASI, melahirkan dan sebagainya. Itu nggak bisa digantikan oleh orang lain. Jangan sampai terjadi di bidang politik terus nggak mau mengambil adopsi, beda lagi dengan. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, banyak yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Mungkin sementara cukup dulu, agar nanti ada tanya jawab dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Irmawati yang sudah menyampaikan materi. Ternyata perempuan diperbolehkan berpolitik ya Bu ya? Ya, ada yang mau daftar calon? Sudah tutup ya Pak? Sudah tutup katanya ya. Berikan aplaus yang tulus pada Bu Irmawati. Terima kasih. Baiklah ibu semuanya. Tadi sudah juga narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Yang pertama dari Bapak Jarod sudah menyampaikan materi tentang tahapan pemilu, kemudian Bernawati tentang politik, intinya dari Islam. Jadi ibu-ibu yang ada di sini nanti mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan di wilayahnya masing-masing, baik di PKK, di Dawis, karena yang paling banyak mempunyai kelompok itu kan ibu-ibu jawabannya. Iya, kalau bapak-bapak itu kelihatannya juga sangat terbatas sekali. Iya ya, paling hubungan ya, hubungan atau ronda ya. Iya, hubungan terbatas. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini ada forum tanya jawab, mau dipersilahkan. Ya, saya buka satu termin, 3 penanya. Yes, satu termin 3 penanya, nanti ditujukan kepada Bapak atau pada Ibu Ernawati. Ya, monggo dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, ya. Disebutkan nama dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraswati dari DKI Unit. Saya mau bertanya untuk Bapak Jarod. Saya kan nggak cepat-cepat. Saya kan di desa alhamdulillah sebagai penyelenggara pemilu juga sebagai BPS. Dan kemarin itu pada
sebagai apa namanya itu hanya tercatat sebagai partai politik gitu Pak. Nah itu karena ya istilahnya orang-orang tersebut hanya sebagai korban karena secara tidak sadar diri telah mendaftarkan sebagai anggota partai politik. Itu kan mungkin banyak sekali nanti kerugian-kerugian yang dapat dari kasus tersebut. Tindak lanjutnya setelah namanya itu dibersihkan, itu apa bisa menggugat partai politik tersebut atau apa sebagai dan kita sebagai korban kita berhak Pak, itu kan nik kita sudah nomor induk kependudukan kita sudah tercatat, itu kan kita sudah kerugian juga untuk kita. Itu apa yang harus kita lakukan sebagai bukan petugas Bu. Saya mewakili bagi warga di desa saya yang namanya tercatat di sipol tersebut sebagai anggota partai politik. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, langsung ketiga ada? Ketiga ada, Ibu Ibu? Oh ada, ya barangkali mungkin saya tambahkan aja. Apa ada alat peraga? Kalau dulu itu ada alat peraga. Oh itu, iya. Oh sama ya. Ya jadi alat peraga yang warnanya itu sama. Umpamanya DPR RI warnanya kuning, DPRD warnanya merah, dan sebagainya gitu ya. Itu kalau dulu ada alat peraga. Kalau sekarang ada alat peraga enggak? Kemudian kalau ada, kira-kira dari Aisyah itu boleh nggak minta alat peraga itu? Sehingga nanti untuk sosialisasi di tingkat kecamatan masing-masing. Barangkali itu Bu. Oh iya. Ya, semuanya tahu mungkin ada Ya. yang kelupaan. Mari kita jalan-jalan. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan yang kedua. Jadi Bang udah coba ngirim Jadi memang itu adalah fenomena yang sudah klasik terjadi. Masyarakat yang tidak merasa dia adalah kader partai politik, dia tidak pernah merasa di sebuah partai politik, benar namanya musuh. Sebagai anggota partai politik. Itu biasanya terjadi ketika momen seperti ini, ketika momen kebakaran, baik itu kabupaten kota atau kabupaten kota sampai dengan ekonomi yang mulai PPK PPS sampai ke KPPS. Di Borneo juga sama di ketika kejadian sekitar itu kejadian ekonomi di Paramasa PKB dan di PPS. Jadi persoalan-persoalan yang seperti ini memang kadang itu kadang partai itu dari kita dia misalkan lewat yang saya temui kayak ada salah satu partai politik, dia pimpinannya ini punya anak buahnya di istilahnya dimintain tolong, kamu mintain KTP-nya nggak bukti dan kantor, saya sebutkan. Jadi itu untuk tujuan apa tidak dijelaskan, tapi karena dia anak buah mau saja dia minta KTP orang tuanya, kemudian ditawarkan KTP bukan partai politik. Ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak pas karena tujuannya hanya kuantitasnya saja. Jadi untuk hal seperti ini bisa disampaikan kepada masyarakat jika memang kasus namanya tersangkut sebagai anggota partai politik sementara yang bersangkutan ini adalah bukan tidak pernah merasa atau tidak pernah menjadi bagian dari partai politik, silakan lapor ke KPU. Silakan lapor ke KPU untuk istilahnya pencabutan atau penghapusan nama dari sipol. Jadi sekarang ini kan berdasarkan anggota partai politik ini kan didaftar melalui sebuah aplikasi atau sistem yang bersifat nasional itu namanya sipol, sistem informasi partai politik sipol. Kemudian untuk mengecek nama itu bisa dicek di info.pemilu.kpu.id. Saya tidak tahu ya. Dan ceknya lewat situ ya. Lewat situ nanti masukkan NIK dan percaya jika namanya bersih dan tidak muncul, kalau namanya dicabut ya otomatis muncul sebagai anggota partai politik tersebut. Nah, kemudian silakan berproses di KPU
ke BMS kami di KPU, minta formulir ke kepolisian, dan kemudian nanti selanjutnya akan kami klarifikasi. Setelah kami klarifikasi, kemudian berdasarkan klarifikasi itu akan kami sampaikan ke pusat. Jadi yang berhak untuk menghapus nama-nama tersebut dari sipol itu adalah DPP, bukan KPU, adalah DPP partai. Dari partainya langsung bisa. Jadi prosesnya memang ada panjang, kalau tidak bisa serta-merta tapi setidaknya yang dengan KPU sudah diklarifikasikan, nanti yang bersangkutan bisa memiliki surat pernyataan bahwa yang bersangkutan nanti sudah diklarifikasi, ada bekas administrasi yang nanti diberikan oleh KPU sehingga yang bersangkutan bisa menjadi bukti bagi yang bersangkutan memang benar-benar ada bukti. Jadi tidak usah khawatir, langsung saja menyampaikan untuk proses di KPU. Nah, kemudian terkait dengan apakah masyarakat boleh menuntut segala macam itu kemudian kembalikan yang sudah bermasyarakat yang tidak menjalankan atau membolehkan atau melarang itu adalah masalah masing-masing atau masing-masing. Namun tentunya apa sih ya, kalau misalkan saya boleh berpendapat barangkali apabila itu akan dilakukan tentunya ada proses panjang yang harus dihadapi, mulai proses gugatan itu harus ke pengadilan atau segala bicara soal saksi atau segala macam, dan kemudian proses panjang itu bisa selesai dalam waktu yang baik dan cukup, dan tentunya bisa jadi mengeluarkan biaya besar untuk proses ke sana. Namun yang mungkin bisa ditekan sekali memang ya mau tidak mau posisi masyarakat saat ini memang dalam konteks itu adalah lemah karena ya bisa dikatakan betul masyarakat saya bilang bahwa korban ya jadi korban memang jadi korban dalam konteks ini. Yang mungkin bisa dilakukan adalah yang ini sekarang berproses kita harus saja untuk menghapus nama-nama ada di data-data di dalam sipol sehingga nanti kita ada lebih proses kegiatan mereka dengan kegiatan itu tentunya bisa dengan mudah terhapus mereka terus lagi. Paling seperti itu yang bisa dilakukan. Setidaknya yang penting sih saya kira sudah namanya bukan mau sedikit gede nggak tahu. Kita nggak tahu sama sekali. Tapi sama ketika mau langsung jadi KPU saya cek ini bulan sebelum datang saya cek itu nama saya sebagai museum KPU. Alhamdulillah bisa dari masyarakat saya. Tapi ada sebagian teman-teman yang melakukan salah dan yang ternyata tercampur padahal dia tidak tahu tidak tahu ada kader politik dan ini harus bukan ada saya seperti itu. Kalau teman-teman muncul jadi pernah mulai ada muncul kelihatan kita ada dari rekan-rekan kita yang paling kualitasnya di terakhir ada muncul kemarin ada verifikasi partai politik bagi itu kita dikasih dua KTP sama nama-nama dan nama yang katanya adalah anggota partai tersebut. Ternyata dicek di desa tidak ada itu semua. KTP-nya juga bantu KTP-nya siapa? Ada KTP tapi fotonya foto ngawur, fotonya foto kartu yang segala macam kan itu. Ada partai politik ada istilahnya lebih kuantitas mereka lebih soal dan seperti apa mungkin masuk ke situ. Anggapannya barangkali mungkin nama-nama yang fiktif ini tidak masuk dalam survei tidak ikuti verifikasi. Nah, mungkin itu saya terkait dengan kecantuman di sipol nanti kalau calon PSN yang mau mendaftar situ dan harus diproses sampai saja untuk dan misalnya siap-siapnya untuk membantu masyarakat yang kondisinya seperti itu. Terus kemudian terkait dengan tadi ada spesimen dan juga untuk saat ini kami juga mulai spesimen dengan masyarakat terkait dengan suara-suara yang betul aslinya. Jadi kita kemarin itu kita habis di sini ada komunikasi terkait dengan nama-nama yang tercantum di DCT. Ada spesimen suara-suara itu juga tidak mulai kita memberikan partai politik silakan kalau sudah boleh tapi kalau dari sebagian masyarakat untuk proses penal sebenarnya ya sebenarnya masyarakat. Tapi nanti insya Allah saatnya nanti kita juga sambil ini kan kita masih tunggu satu kali lagi dari KPU itu namanya PKPU atau Komisi Pemilihan Umum Perhubungan dan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Konsulat. Setelah PKPU itu sudah biasa
itu sudah untuk siswa. Jadi ini nanti ada 5 surat suara. 5 surat suara. Satu adalah surat suara presiden dan wakil presiden. Itu surat suaranya berwarna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Terus kemudian untuk DPD dan DPD itu surat suaranya berwarna merah. Terus kemudian untuk surat suara DPR RI pusat itu yang berwarna kuning tadi. Kemudian untuk surat suara DPRD provinsi adalah warna biru, dan kemudian setelah untuk DPRD kabupaten kota nanti warnanya hijau. Ini saya baca di keputusan KPU nomor PKPU nomor 16 atau peraturan KPU nomor 16 tahun 2023. Saya sudah memastikan nanti pengumuman tempat suara. Jadi ada 5 surat suara dan nanti juga ada 5 kotak yang warnanya juga disesuaikan dengan warna surat suara. Jadi yang warna hijau ya harus dimasukkan ke kotak yang warna hijau. Yang warna kuning yang harus dimasukkan ke kuning selain hijau, jangan salah masukkan. Nanti akan dibantu oleh petugas KPPS nanti akan yang nanti akan berada di masing-masing TPS. Jadi ada 5 surat suara, ada 5 kotak suara, dan nanti semuanya di pemungutan suara itu secara bersamaan. Jadi ketika nanti ibu nanti masuk ke TPS itu sudah bawa 5 surat suara. Kemudian dibuka satu persatu, dicoblos dengan gratis, sudah diberikan masing-masing, ditutup lagi di lipatan sesuai dengan lipatan sebelumnya. Kemudian kita bantuan merasakan agak bingung mau masukkan kemana, kita bantuan menjelaskan nanti dari bawah. Ini silakan nanti silakan ibu masukkan sendiri sesuai dengan jenis surat suaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarod. Saya kira sudah jelas. Ada satu pertanyaan lagi? Ada? Kalau yang boleh? Mungkin tadi lupa silakan. Oh, dari itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Ibu Rohani, saya dari Kira. Ini sedikit yang tadi Pak Jarod saudara di apa yang saya tahu bahwa ada untuk presiden dan wakil presiden DPR pusat apa belum sakit kuning. Iya tadi belum kan? Yang untuk DPD itu provinsi, terus kabupaten kecil. Ya sudah. Sekarang pertanyaannya, ini untuk kedepannya, karena Pak Jarod yang berdiri di atas sana ya, kabupaten kota. Kalau saya lihat itu sebelum waktunya, tapi foto-foto itu pada dipasang dulu. Sudah juli start mereka. Bagaimana itu mau untuk tidak lanjuti untuk yang akan datang agar tidak seperti itu. Apakah itu boleh kami jatuh atau dibuang? Jadi mereka sampai sudah pasang foto-foto caleg-calegnya. Ya itu padahal belum waktunya nih. Dimana-mana sudah dibahas. Lalu sekarang sudah waktunya ya. Iya. Jadi mereka bisa. Yang kedua, apa halal bila diberi uang dari caleg atau partai diterima itu halal atau enggak, itu berbeda semua ya. Kalau kita salah pilih seorang pemimpin, apakah juga berdosa? Iya. Ya, cuma banyak dia. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, ini juga untuk Pak Jarod kaitannya dengan tulisan. Kalau sekarang sudah timingnya ya memang ya, yang akan datang kan begitu. Nanti Pak Jarod.
Dikit yang belum dekat jadinya kurang jelas. Siapa? Nilainya jelas semua. Jadi itu berbeda. Manakala peserta pemilu sudah ditetapkan pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Mereka sudah jadi peserta pemilu. Otomatis mereka pun meskipun di tahapan yang kampanye dari mulai pada tanggal 28 November tahun 2023 kemarin, mereka tetap punya istilahnya apa ya, istilahnya bahasa manusianya itu ya aku jadi peserta pemilu kok. Nah mereka memang banyak yang melakukan seperti ini. Jadi kemarin KPU dari membuat PKPU menerbitkan PKPU nomor 15 tahun 2023 terkait dengan kampanye, dan di situ ada sosialisasi, ada bagian tentang sosialisasi bahwa pada masa setelah penetapan peserta pemilu tidak masa dilaksanakan kampanye, peserta pemilu boleh melakukan sosialisasi. Tapi sebetulnya ada batasan-batasannya. Tidak boleh serta-merta langsung menyampaikan visi-misi seperti sekarang ini pada saat kampanye. Tapi pun itu juga banyak yang istilahnya apa ya, monos. Banyak peserta pemilu ya istilahnya sudahlah aku aja ya bikin saja. Jadi visinya ada gini, peserta pemilu produksi sebanyak-banyaknya, masak sebanyak-banyaknya, tapi bisa nyopot mereka tinggalkan, yang penting pasang. Jadi kadang seperti itu. Jadi akhirnya kan otomatis mau tidak mau semuanya akan dibebankan pada karena main masanya sosialisasi, bukan tanggung jawab kami atau Bawaslu. Kami hanya sebatas koordinatif saja, tapi pelaksananya adalah Satpol PP. Satpol PP yang punya kewajiban untuk menertibkan apabila ada gambar-gambar seperti itu. Saya pengalaman saya sebelum saya di KPK, saya di pengalaman juga. Kami diminta untuk mendata yang seperti Ibu sampaikan tadi, gambar foto yang sekiranya melanggar. Kita identifikasi, kira-kira kalau misalkan hanya foto saja masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada foto, sudah ada nomor urutnya, terus ada gambar kartunya, lengkap gambar kartunya, terus apa lagi ada kata-kata mohon dukungannya, ayo jangan lupa, seperti itu sudah bagian dari pelanggaran. Itu pelanggaran terkait dengan kode. Jadi kita identifikasi yang seperti itu. Kemudian kita identifikasi lagi alat peraga atau materi sosialisasi yang dipasang di tempat yang tidak diperkenankan, di halaman masjid, di halaman sekolah, atau terlalu dekat dengan puskesmas, tempel di tembok puskesmas, itu kan tidak boleh. Ditempel di pohon, dipasangkan di pohon, itu juga tidak boleh. Atau di tiang listrik, kita identifikasi, kemudian kita laporkan. Saya ingat dulu ketika saya melaporkan konten itu, ini dua dan ada 15 kecamatan lain semuanya secara serentak melaporkan ke Bawaslu Kabupaten, itu terkumpul kurang lebih 700 alat peraga. Kemudian karena kita tidak mendapatkan atau tidak memiliki amanah atau Bawaslu saat itu tidak memiliki amanah untuk melakukan penertiban, ya kita serahkan data itu pada Satpol PP. Nah, Satpol PP di sini juga punya keterbatasan tenaga. Para Satpol PP kemarin Pak itu koordinasi dengan kami juga terkait dengan personil yang mereka hanya memiliki kurang lebih 50 sampai 60 orang. Itu sudah maksimal sekali. Dan kemudian terkait dengan penertiban itu juga membutuhkan anggaran. Sementara anggaran yang dituliskan ke Satpol PP itu sudah dibuat sejak awal, artinya mungkin 1 bulan maksimal 1 kali, atau berapa kali. Nah, kemudian ketika ada kejadian insiden yang seperti ini, akhirnya ya Satpol PP dengan kemampuan yang terbatas, mereka melakukan penertiban, tapi hasilnya tidak bisa 100%, tidak bisa 100% ditertibkan. Tapi langkah-langkah itu sudah dilakukan. Kemudian karena penertiban tidak bisa dilakukan setiap hari, maka ya sehari selesai. Kalau kepala Satpol PP bilang ya sekali pulang itu bawa mobil truknya mereka itu udah numpuk sampai tinggi sekali. Jadi alat peraga yang istilahnya melanggar peraturan dan kebanyakan juga itu tidak bayar pajak. Itu kebanyakan mereka tuh ya yang penting pasang aja, nggak bayar pajaknya tuh.
itu 2 kali. Makanya itu jadi dasar dari satu itu untuk melakukan penertiban karena tidak membayar pajak itu. Nah, itu aja jumlahnya sangat banyak sekali dan mereka pun mengatakan ya kita memang kewalahan kalau misalnya mengatasi seperti ini. Memang itu, tapi terkait dengan hal tersebut juga kita tidak lelah-lelahnya membangun komunikasi dengan partai politik, menyampaikan sosialisasi kepada mereka untuk ayo tahan dulu. Kalau sekarang mau tahan dulu, masanya itu nanti simpan dulu tenaganya, jangan dimanfaatkan sekarang. Energinya disimpan dulu. Sehingga logistiknya nanti kalau kita kampanye masanya benar-benar unggul kalau sebanyak apapun silakan kalau zakat karena memang tidak dibatasi silakan yang penting pasal sesuai dengan yang belajar dulu. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa langkah-langkah itu yang sudah kita lakukan, tidak tiba-tiba sudah dilakukan, sosialisasi itu juga kita sampaikan kepada partai politik dan itu juga catatan utama juga. Terima kasih Mas Baca dulu karena setelah pemilu nanti kita laksanakan sudah pilihan pemilihan kepala daerah itu insya Allah sekitar bulan November tahun 2024 nanti ada pemilihan kepala daerah nanti tentunya ini sudah bisa dijadikan kita untuk menyampaikan sosialisasi kepada partai politik agar jangan terguna sumbernya sosialisasi tentang partai tidak bisa sosialisasi boleh tapi yang tidak boleh kampanye. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih sampai sebenarnya tugas politik itu sudah sedemikiannya ya Pak ya untuk menyampaikan ke partai politik yang itu di situ banyak caleg yang memasang gambar dan sebagainya itu sebenarnya sudah apa ya sudah maksimal, tetapi yang jelas kesadarannya yang kurang, intinya seperti itu. Insya Allah kalau semuanya sudah sadar, ini loh kuning, jadi ngerti sebenarnya tahu, saya yakin pasti tahu. Tapi ya itu tadi tidak hanya darinya. Ya sudah, kedepannya itu akan lebih baik lagi ya, karena betul sudah tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan. Yang ketiga ya, kemudian yang kedua untuk Wiralawati kaitannya dengan menerima kulit pun ya termasuknya ya. Nah ini monggo Wiralawati ini termasuk semua apa mau dijelaskan. Terima kasih untuk pertanyaan. Yang pertama tadi boleh tidak mendengar bahasa simpanan politik? Boleh tidak Ibu? Tidak. Apa membuat kesepakatan? Nah, ini dalilnya sudah cukup jelas. Hadis yang merupakan sumber hukum kedua Al-Quran, la'alallahu al-mursi wal-mursi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Karena nanti ada indikasi nek sudah menerima ada tanggung jawab milik aku, gitu ya? Milik aku. Padahal cuma berapa sewu. Banyak cerita menceritakan wilayah tidak besar lah, antara 50 sampai 200 misalnya. Kalau dibelanjakan satu kali belanja itu habis. Tapi tahukah ibu-ibu dampaknya dari makan harta yang tidak halal tadi karena hasil mutasi tadi itu 40 hari ibadahnya tidak diterima dan doanya tertolak. Dan ini mohon maaf cukup kronis di masyarakat kita, terutama ketika terjadi pilihan kepala desa. Ada yang disebut dengan serangan ajar. Saya ditanya sama teman saya itu yang dulunya tugas melontarkan, ternyata itu menang mutlak. Karena apa? Karena serangan ajar tadi. Nah, kalau masyarakat cerdas, dia mau ngasih ditolak, praktisi kantor. Nah, kalau kita insya Allah orang Asia, ini orang-orang yang tidak tahu dikasih terima-terima. Pas sampai di Asia itu belum mati, nanti nggak gagal. Ayo mesti benar-benar. Nah, kalau kita bisa bersosialisasi dulu 40 hari, doanya diterima, hotel kontrol, dampaknya nanti pada anak-anak nakal dan sebagainya, karena yang dimaksud ibunya adalah proses perolehannya yang tidak halal. Padahal ini merugikan dia, monggo kita sosialisasikan pada masyarakat kita. Tolak tegas, Allah lebih kaya akan memberi yang halal, thayyibah, berkah
tidak sadari yang berkah banyak juga dilupakan ini yang sedikit dan salah. Jadi semangat deh dulu al-mutasi fitnah yang nyokok dan yang dicokok dalam neraka. Dua hadis itu sengaja. Jadi katakan tidak untuk menerima. Ya ini bisa dihentikan mulai dari akar. Tapi kalau yang dikasih itu senang-senang terus, politik uang itu akan meracuni seluruh lapisan masyarakat. Malah minta kok. Nek minta karena dia nggak mampu, tidak ada dengan kaitannya politik dan apapun. Nek yo satu. Bukan itu nyata-nyata minta. Ya kalau saya suruh milih dia minta. Oh, tapi yang jelas itu bukan siapa. Aku laporin Bu. Itu yang satu deh, semangat deh. Kalau politik uang, supaya kalau memimpin, ya. Itu kalau kasih 100.000 mending dikasih 10.000 Rudung harga 10.000 itu udah mandu. Ya. Intinya mari kita sama-sama bangun amar ma'ruf nahi munkar. Satu. Yang kedua tadi apa ya? Apakah kita salah? Apakah kita dosa kalau dipilih pemimpin yang salah? Makanya ibu-ibu jangan beli kucing dalam karung. Buka dulu karungnya. Meongnya itu belang, hitam, putih. Atau seperti apa? Ketika kita mau menjatuhkan pada pilihan seleksi betul. Sama seperti kita dulu mau milih calon suami, itu kayak main dan seterusnya. Nah itu kan tanya-tanya dulu pada setting. Dan sekarang kita kan cukup setting. Siapa dia? Jadi usahakan jangan sampai salah pilih. Semangat? Semua kan udah ilmiah. Klik. Semua grade yang ada. Begitu ya Bu, jangan sampai salah pilih. Harus kan? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Erwati sudah memberikan jawaban. Jelas Ibu ya? Allah, Rosi, Walmur, Asi. Sudah jelas ya. Sebelum acara ini saya tutup, dan kami mengaturkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Jarod selaku Ketua KPU. Beliau hadir secara pribadi. Dan Bu Erwati yang hadir selaku Majelis Tablik dan Kajian juga sudah memberikan materinya dengan jelas. Untuk itu kami mohon tepuk tangan yang terus pada beliau berdua. Kemudian